Renungan Harian 16 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Tanpa Noda atau Kerut. Nats yang diambil 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Renungan tanggal 22 September berkaitan dengan berkat Tuhan atas pelayanan Gereja Baptis Terpisah atau Separate Baptist Gracie Creek di Granville County, North Carolina. Dalam artikel tersebut kita memuji Shubal Stearns dan Daniel Marshall yang menanamkan semangat penginjilan ke dalam kaum terpisah atau cahaya baru. Ketika seseorang membaca sejarah Gereja Baptis Gracie Creek, kekurangan penting lainnya dari gereja-gereja baptis modern, kita menjadi sangat jelas. Gereja Baptis Gracie Creek, seperti kebanyakan gereja baptis terpisah awal di selatan, mempraktekkan disiplin gereja. Pada tanggal 5 Maret 1773, dalam sebuah konferensi gereja, pertanyaan berikut diajukan dan dijawab. Haruskah pelanggaran pribadi diumumkan ke publik sementara masih ada harapan untuk memulihkan pelakunya? Jawabannya adalah tidak, karena kitab suci Matius pasal 18 ayat 15 harus dipatuhi. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudara-saudara beriman tahu betul bahwa jika perintah Kristus ini dipatuhi dengan ketat oleh orang-orang percaya, banyak persoalan pribadi akan teratasi tanpa sampai ke publik. Namun, jemaat mengetahui tanggung jawab mereka untuk berusaha menjaga kesaksian gereja lokal tetap murni. Demikianlah pada tanggal 24 September 1775. Hal berikut ini muncul dalam catatan gereja. Saudara Henry Howard dan Lemuel Wilson ditunjuk untuk menegur saudari Jessie karena menjalani kehidupan yang tidak bermoral. Seperti berdansa, komite yang beranggotakan 2 orang ini melaporkan kepada jemaat pada tanggal 24 November bahwa mereka telah berurusan dengan saudari Jessie dan juga telah merujuknya ke gereja. Dia hadir dan dipanggil oleh gereja untuk menjawab tuduhan tersebut. Dia mengakui tuduhan tersebut, namun mengatakan dia tidak merasakan penyesalan atau dia tidak mau berhenti berdansa. Sebab itu, karena tidak mau mendengarkan jemaat, maka dia dikucilkan. Gereja itu percaya bahwa berdansa sosial untuk hiburan bukan hanya tidak berdasarkan Alkitab, tetapi secara positif dan khusus dilarang oleh firman Tuhan. Jemaat mengacu pada Galatia pasal 5 ayat 21 yang menyatakan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, dan dengan demikian mengutuk berdansa. Kemudian mereka mengacu pada 1 Petrus pasal 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sang gembala telah menunjukkan bahwa kata Yunani untuk pesta pora mengacu pada berdansa dalam bersenang-senang, pesta riang dengan musik dan tarian. Tujuan dari tindakan pendisiplinan jemaat dimaksudkan untuk bersifat remedial dan restoratif serta tidak merusak dan berujung pada pengeluaran. Hal yang diinginkan dialami pada kasus Tuan Aaron P. pada tanggal 16 November 1776 hari ini. Aaron P. dipanggil untuk memberikan alasannya untuk tidak bersekutu atau tidak hadir kebaktian. Alasannya tidak memuaskan gereja dan kasusnya dirujuk ke pertemuan berikutnya. Pada tanggal 14 Desember 1776, notulen menyatakan bahwa saudara P. datang ke hadapan gereja dan memberikan janji yang memuaskan atas pelanggarannya, dan semua teguran dicabut, dia dipulihkan. Disiplin yang diberikan bersifat adil bagi setiap anggota keluarga gereja itu. Bahkan sejarawan gereja dengan hati yang sangat menyesal menyisipkan kasus disipliner bapak pendiri gereja itu. Pada tanggal 21 November 1770, Penatua James Reed, sang gembala, dikeluarkan dari persekutuan gereja karena perilakunya yang tidak Kristiani. Penatua Jeremiah Walker dan Penatua John Williams yang telah dipanggil sebagai penolong
atau sebagai dewan hadir untuk membantu saudara-saudara dalam kesulitan yang serius ini. Penatua James Reed telah dibaptis oleh Shubal Steers pada tahun 1756 dan seiring berjalannya waktu dia menjadi gembala sidang pertama di Gereja Baptis Gracie Creek. Ia menikmati masa penggembalaan yang panjang dan diberkati karena kecuali 2 atau 3 tahun. Ia bekerja di sana sampai usianya yang semakin menurun menyebabkan dia meninggalkan tugas aktif penggembalaan. Secara keseluruhan ia melayani jemaat tersebut selama hampir 40 tahun. Lebih jauh lagi, saya harus menegaskan bahwa perilakunya yang tidak sesuai dengan ajaran Kristiani tidak ada hubungannya dengan moralitas atau doktrin. Namun hamba Tuhan yang dikasihi ini tetap terkena disiplin. Setelah 2 tahun disingkirkan, James Reed memberikan bukti yang memuaskan tentang pertobatannya. Dan dia dikembalikan ke dalam persekutuan gereja. Seiring berjalan waktu, dia dipilih kembali oleh jemaat untuk melayani mereka sebagai gembala. Dan hidupnya terus menjadi berkat yang besar selama bertahun-tahun. Pada tahun 1798, pada usia 72 tahun, Penatua James Reed dipanggil oleh Tuhan ke rumah surgawinya. Kata-kata terakhir kepergiannya adalah, "Tidakkah kalian melihat para malaikat menunggu untuk membawa jiwaku menuju kemuliaan?" Gereja Baptis Gracie Creek sudah pasti mengenal berkat-berkat Allah karena mereka semangat penginjilan. Namun unsur kedua, yaitu disiplin jemaat ini adalah rahasia lain dari berkat Allah. Dikombinasikan dengan kuasa penginjilan adalah kemurnian kehidupan. Kedua komponen dalam gereja lokal ini akan diberkati oleh Roh Kudus di zaman kita. Mungkin Tuhan menantang kita kembali untuk menyadari bahwa panggilannya kepada kita adalah agar kita menjadi gerakan kaum sisa atau remnant. Roh Kudus masih terus memanggil suatu umat untuk nama Kristus. Semoga keinginan gereja lokal kita adalah penginjilan dan kemurnian, bukan hiburan dan popularitas. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau. Poin pertama, semakin hari masalah pendisiplinan jemaat semakin tidak dipraktekkan lagi. Menurut pengamatan saya, ini karena faktor motivasi pelayan Tuhan yang semakin menyimpang. Motivasi menyimpang karena sistem penggajian yang kacau. Munculnya gerakan Pentakosta dan karismatik yang semua persepuluhan bahkan semua persembahan diambil gembala, menyebabkan mereka menjadi hedonis. Suami meninggal langsung digantikan istri daripada pindah ke orang lain, sehingga merusakkan tatanan Tuhan bahwa perempuan tidak boleh jadi gembala. Anak-anak dan anggota gereja jadi tergiur dengan jumlah persembahan, banting setir jadi pembisnis rohani. Pelayan Tuhan demikian mustahil bisa mendisiplinkan jemaatnya karena motivasinya ialah rekening jemaat. Poin kedua, gereja mustahil bisa memperbaiki motivasi pelayannya tanpa memperbaiki sistem penggajian. Jika sistem penggajian terlalu membuat pelayan firman hidup sengsara, maka keinginan orang muda yang cerdas bercita-cita menjadi pelayan firman akan menurun bahkan nihil. Akhirnya yang masuk STT adalah yang sudah tidak lulus di semua bidang lain. Sebaliknya, jika sistem penggajian dengan ambil persepuluhan dan persembahan tak terbatas, maka muncullah para pembisnis rohani. Kami GBIA menetapkan sistem gembala hanya boleh ambil maksimal 11 amplop persepuluhan. Mencontoh sistem Tuhan yang persepuluhan 11 suku untuk satu suku. Jumlahnya bervariasi tergantung pada jumlah dan kedewasaan anggota jemaatnya. Poin ketiga, cerita di atas memberitahukan kita keadaan pendisiplinan jemaat yang dilakukan oleh Gereja Baptis Gracie Creek, North Carolina. Bahkan gembala mereka pun didisiplinkan. Yang dikatakan bukan atas masalah moral dan doktrin, berarti sangat mungkin atas kebijakannya. Bisa jadi karena dia terlalu lembut terhadap anggota jemaat yang disinyalir melanggar. Dia tidak tega mengeluarkan mereka dari jemaat. Kadang gembala lebih sayang pada jemaatnya daripada diaken dan sesama anggota jemaat yang lain. Tetapi kemudian dia diterima kembali dan menggembalakan jemaat tersebut sampai akhir hidupnya. Setahu saya di Indonesia hanya GBIA yang dengan setia melaksanakan pendisiplinan jemaat.
dan sudah banyak yang terpaksa harus maju ke depan jemaat dengan air mata berlinang, tetapi itu menyembuhkan. Demikian renungan hari ini 16 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.